Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dirati wa jamin syada syalihin jalan katul muqrabin jibril munas. Husan mu'alifat al-kitab Mbah Nawawi Ad-Dimashqi semoga sunnah. Husan la ba'na umatina wa jatina wa sallallahu alaihi wasallam husanillah mahadina al-asqiya malang talamidhim hasatihim wa ali baitihim lillahi ta'ala lahumul fatihah. Insyaallah sunnah rahmanirrahim alhamdulillah alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kita. Ini kita live dari Jombang. Kita lanjutkan halaman bab ke-27. Babu ma yaqulu man sami'al muadzin wal muqim. Bab tentang doa yang perlu diucapkan mayakulu sopeman wong sami'a yang mendengar sopeman al muadzina wal mukim lan orang yang iqamah. Doa yang perlu kita sampaikan ketika mendengar adzan atau iqamah. Yustahabu disunahkan ayakula yang mengucap sopeman sami'a yang mendengar sopeman al muadzin wal mukima orang yang adzan dan iqamat misla qaulihi seperti ucapan adzan dan iqamat. Jadi maksudnya begini, kalau kita mendengar adzan atau iqamat maka doa yang kita sampaikan atau kalimat yang kita baca adalah sama dengan kalimat adzan. Maksudnya kalau adanya kalimatnya adzan Allahu Akbar, kita juga mengucapkan Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita juga asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Kecuali ketika adzannya lafadznya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, itu tidak sama. Illa fi qoulihi, kecuali dalam ucapannya adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, fa innahu iku yaqulu ndonga fi kulli lahdatin minha la haula wala quwata illa billah. Ketika adzan muadzin itu mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita yang mendengar doanya adalah la haula wala quwata illa billahil azim. Wa yaqulu dan mengucap sapa man fi qauli dalam ucapan adzan. Bagaimana kalau pas adzan subuh? Adzan subuh ada kalimat as-salatu khairum minan naum. Apa doa yang perlu kita panjatkan? Disampaikan doanya adalah sadaqta wa barirta. Itu boleh, itu satu. Itu yang saya kira kita masyhur ya, doa yang itu. Sadaqta wa barirta. Itu yang biasa kita ucapkan. Tapi bisa juga ada yang di sini, bisa juga dengan kalimat lain. Wakilah dan disampaikan juga, bisa juga begini. Sadaqa Rasulullah as-salatu khairum minan naum. Boleh juga begitu. Ketika muadzin menyampaikan as-salatu khairum minan naum, kita bisa menyampaikan shadaqa Rasulullah as-salatu khairum minan naum. Itu boleh begitu. Kemudian ketika qomat ada qad qomatis shalah, kita yang mendengar kita disarankan untuk menjawab dengan panggilan wa yaqulu fi kalimati qamah aqamahallahu wa adamaha. Jadi ketika ada qomat, kita bukan diem, tapi kita juga menjawab. Kita biasanya kan kalau di pondok ketika qomat menengai. Karo ngantuk. Enggak, tapi ada ininya, ada. Jadi bukan hanya ketika muadzin itu azan, tapi juga ketika muadzin itu qomat, kita juga jawab. Ketika as-salatu khairum minan naum, jawabannya sadaqta wa barirta. Atau shadaqa Rasulullah as-salatu khairum minan naum. Ketika muadzin menyampaikan qad qomatis shalah, nah kita jawabnya aqamahallahu hadamaha. Wa yaqulu lan ketika wa yaqulan ndonga sapa man akibat qaulihi, setelah selesai adzan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa ana asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Summa yaqulu raditu billahi rabbah wa bil islami dina
wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Summa faragha, nalikane udah selesai minal mutabaati fi jamil adzan, kemudian setelah selesai adzan semua adzan. Tadi kanan jawabnya setiap kalimat, setiap lafaz adzan. Nah, sekarang setelah adzan itu selesai, Allah la ilaha illallah, kemudian donga maca selawat dulu, shallallahu wa sallama ala nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian donga Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qaimah ati Muhammadan al wasilah wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladzi wa'attah. Kalau hadis yang riwayat ini sampai alladzi wa'attah, terus kita biasanya ada tambahan lagi innallaha la yukhliful mi'ad, innaka la tukhliful mi'ad. Jadi doanya nggak langsung Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, tapi sebelumnya ada salawat. Nabi Allahumma sholli ala, jadi shallallahu wa sallam ala nabi, salawat dulu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kemudian Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qaimah, dan seterusnya. Itu doa yang kita baca setelah adzan. Sumayatu, nah setelah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan sampai innaka la tukhliful mi'ad, kemudian kita disarankan untuk berdoa sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing, fi min umurid dunya wal akhirah, sesuai dengan kepentingan dunia dan akhirat. Kenapa ada doa itu? Karena ada hadis, nanti di belakang akan disampaikan bahwa doa antara adzan, setelah adzan sampai iqamat insya Allah tidak akan ditolak. Sehingga setelah adzan itu, setelah Allahumma rabb hadhihi maca selawat, kemudian Allahumma rabb hadhihi da'wati sampai seterusnya, setelah selesai kemudian ditambah dengan doa untuk kita sendiri. Rawaina an Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tum, nalikane mendengar sapa sira anita ing adzan, fakulu mongko jawab sapa sira mislama yakulu, kaya upamane ngucap sapa al-muadzinu muadzin. Jadi hadis ini menegaskan hadis sebelumnya, kalau kita krungu adzan, mendengar adzan, maka jawablah muadzin tadi dengan kalimat yang sama. Kecuali hayalah shalah, hayal falah. Kalau hayal falah, hayal shalah dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Dan juga kecuali ketika ada as-shalatu khairum minan naum, dijawab dengan sadaqta wa barirta. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, idza sami'tum, nalikane mendengar sapa sira al-muadzina ing muadzin, ya fakulu mongko jawab sapa sira selama yakulu, seperti yang disampaikan muadzin. Setelah itu summa shollu alayya, Nabi secara eksplisit mengatakan setelah selesai adzan summa shollu alayya, kemudian bacalah selawat. Jadi doanya tadi yang di hadis sebelumnya, yang panduan sebelumnya tadi, jadi setelah selesai adzan tidak langsung Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, tetapi salawat dulu. Nabi mengatakan fakulu, kemudian shollu alayya, bacalah salawat kepadaku. Fa innahu, kenapa harus baca salawat? Fa innahu man, sapane wong sholat kang maca selawat alayya kepadaku salatan ing selawat, sholat mongko akan memberikan selamat sapa Allah alaihi ngatasi man biya kelan selawat asron. Maksudnya siapa yang baca selawat pada Nabi, maka dia akan mendapatkan pahala 10 kali lipat. Sumasalu, nah setelah selawat kemudian berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatul qaimah dan seterusnya. Nabi kemudian mengatakan gini, sumasalu, kemudian mintalah sapa sira Allah yang Allah li dengan atas namaku al-wasilah ta'ing wasilah. Jadi kalau di doa itu kan Allahumma apa itu doanya? Rabbana dza'wati sholatul qaimah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Itu ada kalimat wasilata wal fadilah, tapi sebetulnya di dalam hadis yang ini yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, di dalam hadis Bukhari bukan sekedar al-wasilata wal fadilah, tapi berdoalah dengan menggunakan Nabi sebagai wasilah. Jadi ya Allah, dengan barokah kanjeng Nabi, saya mohon begini, mestinya begitu. Jadi bukan sekedar
Muhammadil wasilah wal fadilah, tapi lalu di sini sumasalullah liyal wasilata. Jalu teng Allah, ya mintalah pada Allah dengan menggunakan saya sebagai wasilah. Fa innaha iku manzilatun. Wasilah itu adalah tempat bil jannati. Ing surga tattagi yang tidak akan latan bagi, yang tidak akan bisa yang ora disiapkan ilali abdin, kecuali kepada seorang hamba min ibadillah taala. Wa arju lan berharap sapa ingsun anakuna ana yo ada di situ. Faman, karena itu Nabi kemudian faman sapane wong saala yang minta sapa man liya al wasilata, siapa yang kemudian minta dengan menggunakan wasilah saya, halat lahu asyafaatu, maka insyaallah kita akan mendapatkan syafaat kanjeng Nabi. Itu doa setelah azan. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala nalikane ngucap sapa al muadzin Allahu akbar faqala ahadukum Allahu akbar summa qala, ketika muadzin melanjutkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, apa yang harus kita jawab seperti hadis di depan, kita juga akan mengikuti seperti itu, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, kita jawabnya la haula wala quwata illa billahil azim. Ketika muadzin bilang menyampaikan hayya 'alal falah, kita juga jawab la haula wala quwata illa billahil azim. Kemudian ketika muadzin Allahu akbar terakhir, kita mengikuti apa yang disampaikan tadi. Hadis Muslim ini mengatakan gini, siapa yang mendengar azan kemudian jawab seperti yang ditunjukkan Nabi, dakhalal jannah, maka insya Allah dia akan diberikan surga. Karena itu ketika ada azan, jangan lupa untuk memperhatikan dan menjawab azan. Wa an Sa'id ibn Abi Waqqas radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Man sapane wong kala yang jawab sapa man hina yasma'u, ketika mendengar al muadzin asyhadu alla illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Begini, asyhadu alla illallah wahdahu la syarikalah. Ketika kita mendengar azan kemudian kita berdoa ini, asyhadu alla illallah wa asyhadu anna la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil islami dina. Kalau kita mendengar azan kemudian berdoa ini, hufira, mongko bakal diampuni lah ketiman apa dzunubuhu. Jadi ini doa yang bisa kita baca setelah selesai azan atau ngiring-ngiring azan ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba bil islami dina bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Nabi mengatakan ghufira lahu dzanbuhu, insyaallah dosanya akan diampuni. Kita lanjutkan hadis nomor 106. Rawaina fi Sunan Abi Dawud an Aisyah, saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu an bi isnadin sahih, dengan sanad sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sami'a, nalikane mendengar sapa Nabi al muadzina ing muadzin ya tasyahadu, yang syahadat. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu kadang ketika ada muadzin menyampaikan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Nabi itu jawabnya wa ana saya termasuk itu, maksudnya begitu. Ketika muadzin asyhadu alla ilaha illallah, oh, saya juga loh. An asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya juga termasuk. Kadang Nabi mengatakan itu. Tapi yang sering yang disampaikan oleh Nabi enggak gitu. Yang hadisnya, siapa yang ketika mendengar azan kemudian dia berdoa asyhadu alla illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba bil islami dina muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, itu yang diajarkan Nabi. Selanjutnya hadis 107 an Jabir radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sami'a man sapane wong kala yang berdoa hina isma'an nida, ketika mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al wasilata wal fadilah wa ba'ashu
maqama mahmudan alladzi wa'adtah. Dengan doa ini doa yang biasa kita baca setelah habis adzan. Itu adalah doa yang diajarkan oleh Nabi. Setelah itu kemudian kita berdoa minta sesuatu yang kita inginkan. Kata Nabi, siapa yang berdoa dengan itu, halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Maka insya Allah halat lahu syafaati. Dia akan mendapatkan syafaat kanjeng Nabi besok di kiamat. Karena itu setelah adzan jangan lupa, kalau setelah mendengar adzan doa itu. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salatul qa'imah ati Muhammadan ali wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad. Kalau di sini tidak ada innaka la tukhliful mi'ad di hadis ini yang Bukhari. Hadis yang lain mungkin ada tambahan itu. Rawaina fi kitab Sunan As-Sunni an Muawiyah radhiyallahu an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza sami'al muadzin yaqulu hayyal falah. Ini ada doa, ada jawaban azan yang lain. Kalau tadi yang lebih lebih sahih, bukan lebih di Sahih Muslim. Tadi ketika Nabi mengatakan kalau muadzin itu membaca hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita disuruh menjawab dengan la haula wala quwata illa billah. Itu tercatat dalam hadis Muslim. Anda bisa lihat Sahih Muslim nomor 385. Nah, sekarang kalau di kitab lain itu ada di kitab Ibnu Sunni yang diriwayatkan oleh Muawiyah. Itu Nabi ketika mendengar adzan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, doa yang beliau sampaikan Allahumma ij'alna muflihin. Allahumma ya Allah ij'alna, mugi menjadikan sapa Tuhan muflihin, orang yang beruntung. Jadi kita bisa dua versi doanya. Ketika hayya 'alas shalah hayya 'alal falah boleh yang masyhur atau yang tercatat di dalam Sahih Muslim maksudnya, itu jawabnya la haula wala quwata illa billah. Tapi dalam kitab lain ketika hayya 'alas shalah hayya 'alal falah bisa juga dengan Allahumma ij'alna muflihin. Itu sama-sama hadisnya. Hanya yang satu tercatat dalam Sahih Muslim, yang satu di dalam kitab Ibnu Sunni. Artinya ketika ada orang yang berbeda kita paham, boleh juga dengan doa itu. Allahumma ij'alna muflihin boleh, atau la haula wala quwata illa billah. Itu juga yang biasa kita begitu. Wa rawaina fi sunan Ibnu Abi Dawud an rajulin an Syahr ibnu Hausab an Ibnu Umamah dan seterusnya an Bilalan. Satene Bilal iku ahadha fil iqamati, yaitu menyampaikan iqamat. Falama qala nalikane Bilal berkata qad qamatis shalah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aqamahallahu wa adamaha. Itu jawaban ketika muadzin lagi qomat. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kita jawabnya aqamallahu wa adamaha. Kalimat itu diajarkan oleh Nabi. Itu yang Nabi juga menyampaikan ketika beliau mendengar Bilal qomat. Aqamallaha wa adamaha. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala annahu idza sami'a nalikane mendengar al muadzina ing muadzin yukimu qomat yaqulu Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wa sholatil qa'imah. Kemudian ini ketika salat iqamat selesai sebelum adzan itu ada doa lagi begini, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wa sholatil qa'imah sholli ala Muhammadin wa atihi su'alahu yaumal qiyamati. Itu doa kayaknya kita qomat biasanya kita enggak berdoa. Nah, ini qomat doa ini. Jadi setelah qomat mendengar qomat doa ini sebelum jamaah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah was sholatil qa'imah sholli ala Muhammadin wa atihi su'alahu yaumal qiyamah. Faslun fi bayani man lahu ijabatul muadzin. Kita sami'a. Nah, sekarang ini kondisi-kondisi di mana ketika azan dan iqamat kita dalam posisi tertentu.
Idza sami'a nalikane mendengar al sopoman al muadzina ing orang yang azan awil mukim utawa orang yang iqamat wa huwa halih taiman iku sholli. Bagaimana kalau pas azan kita masih sholat atau pas iqamat disampaikan iqamat kita sholat, ternyata lagi sholat sunnah yang belum selesai. Lam yujibhu, mongko tidak perlu jawab. Jadi kalau ada azan pas kita sholat, kita nggak perlu jawab azan, lanjutkan aja sholatnya. Atau pas lagi sholat qomat, ya sudah kita sholat aja. La yujibhu fi sholati. Jadi nggak perlu ikut jawab azan. Tetapi faidah salama, ketika sudah salam, minha ajabahu. Nah, kalau kemudian kita sholatnya sudah selesai, azannya belum selesai, maka kita kemudian jawab seperti yang diajarkan tadi. Ajabahu kama yujibhu man la sholli. Nah, setelah selesai sholatnya, maka kita jawab azan seperti biasa. Bagaimana kalau kita pas sholat kok maksa karena seneng jawab azan, kemudian maksa jawab. Falau ajabahu, mongko lamun jawab sapa manhu ing azan fi sholati ing dalam sholat kuriha, mongko hukumnya justru makruh, dimakruhkan. Jadi pas Anda sholat sunnah, kemudian ada azan, kemudian mendengar azan itu Anda jawab azan, padahal Anda lagi sholat, maka justru makruh. Tetapi walam tabtul, tidak batal sholatnya. Sholatnya tidak batal, tapi justru makruh. Justru makruh kan malah nggak dapat pahala. Karena itu ketika Anda sholat krungu azan nggak usah jawab. Ketika Anda sholat krungu iqamat nggak perlu jawab. Nanti kalau sudah salam baru jawab. Itu satu ketika kita sholat nggak perlu jawab. Bagaimana kalau pas krungu azan lagi di toilet? Wa kadza idza sami'ahu wa huwa halitaiman iku alal kholai ngatasi toilet. La yujibhu, maka tidak perlu jawab. Kalau Anda saking semangatnya di toilet jawab azan, ternyata malah nggak perlu. Jadi ketika kita di toilet kemudian krungu azan, dengar azan, kita malah nggak boleh jawab. La yujibhu, maka tidak perlu jawab azan fil hali ketika masih di dalam toilet. Fa in kharaja, setelah keluar ajabahu, maka jawab. Jadi ketika sholat nggak boleh jawab azan, ketika di toilet juga nggak perlu jawab azan. Nah sekarang bagaimana kalau kita lagi maca Quran? Fa'ama idza kana, anapun ketika ana sapa maniku yaqra'ul Quran, lagi maca Quran, ayusabbihu, utawa lagi maca tasbih, ayaqra'u hadisan au ilman akhor, utawa lagi maca hadis atau ilmu diskusi, aghairu dzalika. Kalau kita lagi kuliah lagi belum selesai, lagi kuliah, Anda lagi baca, lagi presentasi atau apa, ada seminar atau apa, kemudian krungu azan, apa yang harus kita lakukan? Fa'inahu yaqta'u, maka dia hendaknya berhenti. Jami'ah hadza, yang keseluruh kegiatan ini, maca Quran, maca tasbih, diskusi hadis, diskusi ilmu atau yang lain, kemudian dengar azan, kita disarankan ayak to'a jami'ah hadza, untuk berhenti. Setelah berhenti sebentar untuk mengikuti azan, wa yujibu al muadzin, kemudian menjawab azan. Kadang kan kita sering pas kuliah dosennya bilang kita berhenti sejenak, atau ketika seminar dengar azan, narasumber mengatakan kita berhenti sejenak untuk dengarkan azan, malah pesertanya ngomong dewe-dewe, bukan kok kemudian dengarkan azan, narasumbernya sudah diem mendengarkan azan, pesertanya gosip sendiri-sendiri. Nah, itu yang nggak benar. Mestinya berhenti untuk mendengarkan azan. Kalau di sini dikatakan idza kana yaqra'ul Qur'an aw yusabbih aw yaqra'u hadisan aw ilman aw ghairi dzalik ayak ta'a jami'a hadza, maka seluruhnya harus hendaknya dihentikan. Wa yujibu al muadzin, kemudian menjawab azan. Sumaya udu, kalau setelah selesai kemudian kembali ke aktivitas berikutnya. Sumaya udu, kemudian bali ilama kana fihi. Kalau azannya sudah selesai, maka silahkan dilanjutkan kegiatan itu. Ila ijabata, kecuali menjawab tafutu yang sudah lewat. Wa ma utai barang wa illa layafutu goliban. Biasanya kan
Oh, gimana adzan urung? Oh, ternyata udah lewat. Maka nggak perlu kemudian, wes kita jawab dulu. Mau adzannya udah lewat. Adzannya udah nggak dengar ya sudah. Tapi ketika adzannya dengar, nah, kita bagaimana kalau adzannya banyak? Biasanya akeh toh. Begitu kita kuliah, adzannya mulai awal saut-sautan sampai iso beberapa menit. Nah, pilih aja yang paling kenceng mungkin begitu ya. Yang paling dekat, oh kita ikuti adzan yang itu. Ada adzan yang suaranya enak, suaranya macam-macam. Kita pilih salah satu adzan. Nah, yang lain kan sudah. Wahaisulah tabi'uhu, lan hendaknya tidak mengikuti hatta faragha. Nah, maksudnya kalau kita sudah berhenti kegiatan mengikuti adzan, hendaknya diikuti sampai selesai. Jadi bukan kemudian ini belum kok suwe itu adzannya, terus kita lanjutkan lagi. Enggak, tapi ikuti sampai selesai muadzin. Nah, tapi kalau banyak tadi yang bersaut-sautan, Anda bisa pilihlah salah satu adzan yang mana yang kemudian kita jawab, kita ikuti. Yustahabu ayatadaraka. Disunah wa yustahabilan disunahkan ayatadaraka untuk mengikuti al-mutaba'ata ini adzan yang apa namanya dari satu ke empat ke lafaz yang lain itu terus berurutan. Malam yutil selamanya selagi tidak panjang. Apa al-faslu pisahnya. Gak kok kemudian gini, Allahu Akbar. Suwe baru dilanjutkan lagi. Nah, adzan yang begitu, yang terlalu lama itu, maka boleh berarti kita nggak ngikuti karena kelamaan. Karena itu juga yang tadi, ini adzan musola sana belum selesai musola 2 belum selesai musola 3. Hanya kalau kita ngikuti kabeh menjadi lama. Maka kalau kita ngikuti statement ini, berarti boleh ngikuti salah satu adzan dari musola mana. Yang lainnya berarti kita sudah ikut. Karena dalam adzan yang adzan situ, adzannya cuma masjid satu, tapi sewe. Jadi antara kalimat satu dengan kalimat yang lain itu lama banget. Asyhadu an la ilaha illallah, suwe. Baru hayya 'alal shalah, suwe lagi, baru lagi. Adzan yang tadi yang terlalu lama faselnya, jedanya, maka kita boleh untuk kemudian tidak sampai selesai. Jadi mestinya asyhadu an la ilaha illallah sampai terakhir Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tapi karena lama jeda per kalimatnya, maka di sini dikatakan yang disunahkan itu adalah kita mengikuti adzan yang mutaba'ah. Jadi itu sampai selesai. Yang adzannya itu dari kalimat satu dengan yang lain itu runtut dan enggak lama. Sehingga kalau malam yutil al-faslu, sehingga kalau ketika jeda waktu kalimat per kalimat terlalu lama, maka kita boleh tidak mengikuti adzan sampai selesai. Oke. Sekarang kita lanjutkan bab ke-28. Babud du'ai ba'dal adzan. Bab tentang doa setelah adzan. Nah, ini doa-doa yang etika berdoa setelah adzan. Tadi adalah menjawab adzan. Rawaina hadis ke-111. An Anasin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu, tidak akan ditolak apa doa bainal adzan wal iqamah. Kata Nabi, doa yang kita panjatkan antara adzan dan iqamah setelah adzan, maka insya Allah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah mari kita manfaatkan adzan antara adzan dan iqamah itu untuk berdoa. Kalau kita di pondok nggak ikut adzan, nggak adzan tapi hanya iqamah aja, adzannya ikut masjid. Ya, anggap aja itu adzannya di masjid, ngikuti masjid itu, kemudian kita berdoa. Setelah itu sampai kita ada waktu qomat. Insya Allah waktu itu adalah waktu jeda antara adzan dan iqamah adalah waktu yang tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zata safatur mudhi fi riwayati fi kitab ad-da'awat min jami'i qalu famada mongko apa takul ngucap sapa kita ya Rasul. Kata di Sahih Tirmidzi dikatakan gini, ketika Kanjeng Nabi mengatakan adzan dan iqamah
waktu antara adzan dan iqamah itu adalah waktu yang mustajabah, sahabat nanya, kalau gitu apa yang harus kita doa? Kita itu kira-kira minta apa kan di Nabi kayak kita? Sebaiknya kita doa apa? Nah, Nabi mengatakan salullaha al-afiyah fid dunya wal akhirah. Hendaknya yang kita minta adalah kebaikan, keselamatan, afiyah untuk kehidupan dunia dan akhirat. Jangan lupa kalau misalnya sekarang kita lagi prihatin karena ada pandemi, salah satu yang kita perlu doa adalah semoga kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, umat manusia seluruhnya, semoga terjaga dari penyakit. Nah, itu doa yang perlu kita sampaikan. Kata Nabi, antara adzan dan iqamah kita boleh minta apapun, tapi yang penting salah satunya adalah salullaha al-afiyah. Mintalah keselamatan, afiyah fid dini wa dunya wal akhirah. Wa rawaina an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an anna rajulan qala ya Rasul inna muadzina iku yahdulunana. Kata seorang sahabat kanjeng Nabi itu para muadzin setelah menyampaikan azan apa yang harus kita lakukan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul mongko jawab kata Nabi jawab kama yakulu koyok disampaikan azan tadi. Jadi jawablah azan seperti kalimat azan. Fa idza intahaita setelah selesai azan fa idza intahaita fasal mongko donga sapa sira tu tahu mongko engkau akan dikasih. Berarti menunjukkan bar azan setelah selesai azan itu adalah waktu yang mustajabah. Nabi mengatakan fa idza intahaita fasal. Kalau sudah selesai azan jangan lupa berdoalah, insya Allah akan dikasih oleh Allah SWT. Warawaina Ibnu Sunni fi kitab Ibnu Sunni fi kitab jihad dengan isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sintani ada dua waktu laturodani yang tidak akan ditolak. Kata Nabi ada dua waktu yang kita kalau berdoa insya Allah tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Satu, ad-doa indan nida. Doa yaitu ndonga indan nida setelah adzan. Doa setelah adzan insya Allah tidak akan tertolak. Wa indal ba'si hina yujimu ba'dukum ba'do. Yaitu ketika berkecamuk perang. Jadi ketika orang Islam lagi perang hebat, berkecamuk perang dengan musuh, dengan orang kafir, para penjajah, maka ketika itu kata Nabi itu adalah waktu yang mustajabah, insya Allah tidak akan tertolak. Kita nggak ada perang, tapi ada adzan, maka marilah waktu yang mustajabah bisa kita manfaatkan. Itu waktu adzan dan iqamat. Baik, semoga kita bisa memperhatikan tadi jawaban adzan, waktu yang mustajabah dan seterusnya. Jangan lupa kata Nabi ketika berdoa salah satu yang penting untuk kita sampaikan saat berdoa adalah afiyah di dunia wal akhirah. Minta keselamatan, kesehatan di dunia dan akhirat. Nanti kita lanjutkan besok pada sholat qobliyah subuh. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima lantana rabbi alimna wa bifa'una bifaqihna wa faqih ahlana rabbati lana dinina Rabbana fa'na bima lantana rabbi alimna wa bifa'una bifaqihna wa faqih ahlana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.